Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di pertemuan kelima mata pelajaran seni budaya kelas 8 bersama Ibu Sarce Paimbong. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 4 yaitu teknik bermain musik tradisional. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas mengenai teknik bermain musik tradisional. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu menyebutkan jenis musik tradisi di Indonesia. Dan yang kedua, diharapkan siswa mampu mengetahui teknik memainkan alat musik tradisional. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama atau bagian A, yaitu jenis musik tradisi Indonesia. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Pada praktiknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya, sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan di mana tinggal. Wayang cokek merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik tradisional di daerah Jakarta atau Betawi. Wayang cokek berupa kesenian nyanyi dan tari dilakukan oleh pemain-pemain wanita pada zaman dahulu. Yang menari adalah perempuan-perempuan yang menjadi budak belian. Mereka mengepang rambutnya dan mengenakan baju burung. Lazim dikenakan oleh orang-orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain bagian dari tanah air. Orkes yang mengiringi bentuk nyanyi tari ini terdiri dari kombinasi sebagai berikut. 1. Sebuah gambang kayu. 2. Sebuah rebab. 3. Sebuah suling. 4. Sebuah kempul. Kadang-kadang ditambah dengan kenong, ketuk, dan krecek. Yang kelima yaitu gendang. Sesuai dengan syair-syair nyanyian pada masa sebelum Perang Dunia Kedua hingga zaman pendudukan militer Jepang di Indonesia, gaya pengisi sisipan dalam interval-interval frase melodi yang agak panjang. Bagian B yaitu teknik memainkan alat musik. Instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dipilih-pilih atau dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Misalnya seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya calung, angklung, kentongan atau kulkul, suling atau saluang, dan guntung. Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, ada yang digoyang, dan ada pula yang ditiup. Yang kedua atau bagian B yaitu bentuk bila. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bila ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebesar ruang resonator. Permukaan bila dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung. Bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik yang berbentuk bila adalah
gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini yaitu dengan cara dipukul. Yang ketiga atau bagian C yaitu bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu yaitu bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Yang pertama yang kita akan bahas lagi yaitu contoh alat musik dan cara memainkannya. Yang pertama yaitu kentongan atau bentuk tabung. Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan maupun tanda bahaya. Ukuran kentongan tersebut berkisar antara diameter 40 cm dan tinggi 1,5 meter sampai 2 meter. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu yang sering dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Sejarah budaya kentongan sebenarnya berasal dari legenda Cheng Ho dari Cina yang mengadakan perjalanan dengan misi keagamaan. Dalam perjalanan tersebut, Cheng Ho menemukan kentongan ini sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Penemuan kentongan tersebut dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Yang kedua yaitu talempong atau bentuk pencon. Talempong adalah sebuah alat musik tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Saat ini talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Talempong berbentuk lingkaran dengan diameter 15 sampai 17,5 cm. Pada bagian bawahnya berlubang, sedangkan pada bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol. Berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Talempong memiliki nada yang berbeda-beda. Bunyinya dihasilkan dari sepasang kayu yang dipukulkan pada permukaannya. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan, seperti tari piring yang khas dari Pasambahan dan tari galombang ya. Talempong juga digunakan untuk melanturkan musik, menyambut tamu istimewa. Memainkan talempong butuh kejelian, dimulai dengan tangga nada do dan diakhiri dengan nada si. Berikutnya kita akan bahas mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia, telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda, digunakan untuk upacara berkaitan dengan tanaman padi. Sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan pelok, selendro, madendang. Angklung jenis ini disebut angklung buhun. Kemudian Pak Daeng Sotikna membuat angklung berlaraskan diagnotis. Nada-nada angklung buhun dideskripsikan menjadi dok-dok lonjor memiliki tiga nada. Badut dan badek memiliki 4 nada dan angklung buncis memiliki 5 nada. Jenis-jenis angklung tersebut adalah yang pertama,
angklung Kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Yang kedua yaitu angklung Gubrak. Angklung ini berasal dari Kampur Cipiding, Kecamatan Cigudeg, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Yang ketiga yaitu angklung Dokdok Lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara seren tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Yang keempat yaitu angklung Badeng. Angklung Badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam, namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Bagian D yaitu berlatih angklung. Angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung Padaeng. Angklung Padaeng terdiri dari dua kelompok besar, yaitu yang pertama, angklung melodi, yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari dua tabung bambu. Yang kedua yaitu angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 tabung bambu adalah angklung dalam bentuk trinada, misalnya akord, mayor, minor. Sedangkan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada, misalnya untuk dominan septime, G7, C7, dan lain-lain. Berikutnya yaitu sikap dan cara membunyikan angklung. Dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangkan atau menggoyangnya, sehingga angklung berbunyi. Peganglah angklung dengan tangan kiri dan tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung tersebut. Bunyikan sesuai panjang pendek nada dan berhenti jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi agar penampilan musik tidak terputus-putus. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu rangkumannya. Amat beragam alat dan musik daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki alat musik yang sumber bunyi dan cara memainkannya serta fungsi yang berbeda. Musik tradisi Indonesia biasanya berfungsi sebagai pengiring tari, wayang, dan ritual upacara adat, serta permainan tradisional. Alat musik dan karya musik tradisional merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya ini dapat dilakukan dengan tetap peduli dan meneruskan demi anak-anak dan cucu di kemudian hari. Baik anak-anak, sampai di sini pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti. Ibu harap anak-anak dapat membaca dengan baik setiap materi yang Ibu sudah paparkan. Dan jika ada yang anak-anak belum pahami, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan melalui Google Class atau melalui WA pribadi di Ibu. Dan sebagai bahan ajar di rumah, di sini Ibu ada kasih